Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Equinox. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism. Sebelum Veda dituliskan, mereka adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya, Dharmic original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism, dan Jainism. Ajaran Brahmana, Dharmic, yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, adalah leluhur kita jauh sebelumnya dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci Catur Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563–483 SM, lahir Siddhartha Gautama, tokoh Buddhism. Pada tahun 549–477 SM, lahir Mahavira, tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India, lahir ajaran yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana ajaran lain. Untuk membedakan, tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam, berbasis Vedic. Di Savarnatvipa Indonesia pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 SM, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber dasar utama ajaran Dharmic original. Ajaran asli Nusantara, Dharmic, tersimpan sempurna di Bali, tergambar di situs Phuana Cakapala yang kini terpublikasi menjadi Borobudur. Semuanya tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India tapi mendasarinya. Di figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43 tergambar bentuk bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figura terbaca, Mahecakya. Sumbangan terbesar kaum Arya bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara yang tergambar di Borobudur, berawal di Savarnatvipa hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Ajarannya, Dharmic original, dibawa keluar Nusantara, terekam di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bayjana. Dharma disajikan sebagai konsep sentral yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran yang lebih tinggi, atau realitas tertinggi dari alam semesta. Inilah filosofi leluhur kita. Nusantara Indonesia di Savarnatvipa terdahulu adalah lokasi di mana ajaran Dharma bermula berasal dipelajari. Simak ini kajian telaah akademik. Para peziarah Tiongkok dari Fahuan 337–422 Masehi hingga Ising abad 7 Masehi mengunjungi Nusantara Indonesia maju terdahulu untuk belajar, menyalin banyak catatan tentang Dharma atau Dhamma, dibawa ke negerinya, bukan membawa ajaran Buddhism dari negerinya disebarkan ke sini. Catatan perjalanan Xuanzang atau Hien, Sang 602–664 Masehi oleh Samuel Beal tahun 1884 dan catatan perjalanan Fahuan 337–422 dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension. Catatan perjalanan Xuanzang, Hien, Sang 602–664 oleh Samuel Beal tahun 1884. Tertulis, sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Itu Equinox. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Ada stupa, para murid yang menderita penyakit, dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Di dekat ini ada bekas tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Itu Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di lokasi Equinox situs Muara Takus. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Itu adalah fondasi tua sisa reruntuhan Universitas Dharmapala, arah timur situs, area itu yang juga dilihat Ising abad 7 Masehi. Universitas Dharmapala bercabang di Bihar India, Nalanda, dan di Jafatvipa yaitu Phuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Ini fakta sejarah. Catatan perjalanan Fahuan 337–422 diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang dilihat Fahuan dalam perjalanan di Savarnatvipa tercatat. Dengan pergi menumpang kapal dagang besar,
Fahian tiba dan berada dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan buku-buku suci, sutra. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah, terlihat patung dengan corak emasnya ditampilkan dengan jelas dan cerah. Yang dilihat Fahian adalah arca kayu lapis emas. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa 1000 pelajar telah mengambil sumpah wisuda di sini semuanya, meninggalkan bayangan. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, Kampar. Di tempat, di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar. Mengelilingi, tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara, telah didirikan untuk menghormati Sariputra. Itu Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksud Fahian. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hyensang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Itu adalah situs Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual dharmik, gerakan suci memutari objek, yang di kemudian hari bernama Pradaksina, Prasawiya, Tawaf. Maksud Fahian adalah, dia melihat sekelompok orang, tanpa terlihat bayangannya. Ini adalah para pelajar Brahman berada di suatu lokasi. Di area ini hingga saat ini pun jika objek tubuh saat siang hari berada tepat di bawah matahari, maka, bayangan, objek akan tepat pada titik posisi benda itu berada dan menghasilkan tidak ada atau tanpa ada efek bayangan, atau equinox. Peziarah Tiongkok Ising 635-713 pergi meninggalkan negerinya menuju daerah yang bernama Kinchou, Kinti, Tanah Emas, Suvarnatvipa, Indonesia terdahulu. Catatan Tiongkok menyebut Rivijaya dengan Foce, Boja, Boga, atau Celi Foce, versi Tiongkok. Kota Boga adalah kota suci, pusat pembelajaran dharmik di masa jauh sebelum lahir Siddhartha Gautama, tokoh Buddhism, tahun 563 sampai 483 SM. Tokoh Jainism, Mahavira tahun 549 sampai 477 SM dan tokoh para resi, master dharmik setelah Veda dituliskan di India yang tercatat antara lain Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568 sampai 484 SM. Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, ada 2 nama pada masa berbeda. Kumarila Bata 16185440 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa, Dapuntahiam abad 7 Masehi. Resi Markandeya abad 9 Masehi. Perhatikan, inilah area yang dikunjungi peziarah Tiongkok untuk belajar dan melihat kemudian dicatat adalah kota suci dengan landmarknya, situs Muara Takus, yang dilalui, equinox. Titik atau area, tanpa bayangan, ini membuktikan bahwa kata, Ceylon, yang ditemukan pada buku-buku di antaranya kitab, Mahavamsa, adalah bukan, Sri Lanka, saat ini, tapi berada di Kampar Riau Sumatera Indonesia, kompleks area pendidikan pengajaran pembelajaran, dharmik awal. Equinox adalah salah satu fenomena astronomi, di mana matahari melintasi garis khatulistiwa, secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September matahari berada di equinox atau tepat di garis khatulistiwa lamanya siang dan malam menjadi sama 12 jam. Saat fenomena equinox berlangsung, matahari dengan bumi memiliki jarak paling dekat, sehingga konsekuensinya wilayah tropis sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran matahari maksimum, karena akan tepat garis ekuator khatulistiwa, di ekuator tempat meridian memotongnya, yaitu tempat dengan bujur 0 derajat dan lintang 0 derajat atau koordinat lintang utara 0 derajat, tidak hanya kota-kota yang dilewati garis ekuator saja, melainkan dapat terjadi di kota-kota yang berada di antara 23,4 lintang selatan dan 23,4 lintang utara. Apakah lokasi ini Palembang atau Ceylon, Sri Lanka?
Mari kita cermati. Palembang terletak pada 2 derajat 59 menit 27,99 detik LS 104 derajat 45 menit 24,24 detik BT. Luas wilayah kota Palembang adalah 400,61 km persegi, dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Pulau dan daerah di Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Di Sumatera, garis khatulistiwa membentang mulai perairan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Pulau Lingga, Kepulauan Batu, sebelah utara Pulau Tanah Masa, Palembang tidak termasuk. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kepulauan Kiowa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Pulau GB, Tengah, Pulau Waigeo atau dikenal juga sebagai Pulau Ambri atau Waiju, Kepulauan Raja Ampat yang terletak di sebelah utara Provinsi Papua Barat. Selat Karimata, Selat Makassar, Teluk Tambu dan Teluk Tomini, Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Apakah lokasi Equinox ini berada di Ceylon, Sri Lanka saat ini seperti klaim sejarawan lainnya? Mari kita cermati. Sumber: Sohganga, Langka, adalah nama daerah yang disebutkan dalam Kavyamimamsa dari abad ke-10 Raja Sekara. Dalam Ramayana, Kavyamimamsa Rajaihara dan Bala Ramayana, deskripsi pulau ini tidak mendukung identifikasinya dengan Ceylon atau Sri Lanka. Pulau ini terletak di sisi barat semenanjung di luar Travancore, sementara Sri Lanka berada di sisi timurnya. Hipotetis literasi juga lokasi tempat dan nama Langka, adalah istilah teknis Sanskerta yang digunakan dalam ilmu-ilmu India kuno seperti astronomi, matematika dan geometri. Langka di ekuator tempat meridian memotongnya, yaitu tempat dengan bujur 0 derajat dan lintang 0 derajat atau koordinat Lu 0 derajat mendekatinya, adalah matahari berada di posisi equinox, tepat di atas objek di bumi, menghasilkan objek tersebut tidak mempunyai bayangan. Koordinat Sri Lanka, lokasi ini berada di 10.279, 282.35.5. Pusat peta 7 derajat 51, N 80 derajat 45, E 7,85 derajat utara 80,75 derajat timur, Kota Kolombo 6 derajat 56, 04 N, 79 derajat 50 menit 34 detik timur 6,93444 derajat utara 79,84278 derajat timur. Ringkasnya, lintang utara Sri Lanka adalah berada di antara 6 derajat sampai 7 derajat. Ini bukan equinox, atau bukan lokasi yang di situ menghasilkan efek tanpa bayangan. Jadi di Sri Lanka saat ini bukan area yang dilalui equinox. Berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian J.W. Izerman dibantu Delprat tahun 1889, 0 derajat 21 LU adalah posisi equinox. Secara astronomi situs Muara Takus, Kampar Riau Indonesia terletak pada garis yang dimaksud tanpa bayang di sini yang benar. Jadi secara astronomi situs Muara Takus terletak pada garis khatulistiwa koordinat 0 derajat 21 Lu dan 100 derajat 39 BT, 0,09 bujur timur. Disinilah area tanpa bayang. Equinox. Tanpa bayangan, di situs Muara Takus Kampar Sumatera Indonesia yang dikunjungi peziarah Tiongkok dari Fahuan 337 sampai 422 M hingga Ising abad 7 M. Datang untuk belajar, menyalin banyak catatan tentang Dharma atau Dhamma, dibawa ke negerinya, bukan membawa ajaran Buddhism dari negerinya disebarkan ke sini. Ini membuktikan bahwa kata Ceylon yang ditemukan pada buku-buku di antaranya kitab Mahavamsa adalah bukan Sri Lanka saat ini, tapi berada di Kampar Riau, Sumatera Indonesia. By Santo Sabah.